Institut Teknologi Sumatera merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Untuk meraih visi tersebut, ITERA memiliki misi berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Selain itu, Institut Teknologi Sumatera saat ini sudah memiliki 35 program studi yang tersusun dalam 5 jurusan. Hmm, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim KKN ITERA, kelompok 64. Saya di sini akan menjelaskan mengenai soal hereditas. Yang pertama, pada kelainan atau penyakit menurun. Kelainan atau penyakit menurun ini dapat disebabkan oleh autosom ataupun gen genosom. Autosom itu merupakan kromosom tubuh, sedangkan genosom itu kromosom seks. Nah, kromosom seks itu yang dapat menentukan jenis kelamin pada bayi. Pada penyakit kelainan menurun umumnya bersifat resesif atau hanya muncul pada homozigot resesif, sedangkan heterozigot bersifat normal normal carrier. Oke, langsung saja pada kelainan atau penyakit menurun melalui genosom. Genosom itu kromosom seks. Yang pertama itu pada buta warna. Di sini ada contoh soal seorang laki-laki penderita buta warna merah dan hijau memiliki istri seorang perempuan normal, tapi membawa sifat buta warna. Nah, jadi si prianya itu buta warna merah dan hijau, sedangkan istrinya itu carrier. Tentukan presentasi anak laki-laki yang lahir normal ataupun buta warna. Di sini bisa kita lihat di sini P itu parental. Parental itu berarti orang tua. Ada tanda panah seperti ke atas itu menandakan itu laki-laki dengan lambangnya XY. XY itu laki-laki. XY, CB, Y disilangkan dengan wanita XXCB. Lalu di sini gametnya itu ada XCB dan Y, sedangkan perempuan X dan XCB. Lalu ini disilangkan akan menghasilkan XXCB, XCB, XCB, XY, XCBY. Menghasilkan fenotip F1-nya itu 50% normal dan 50% buta warna. Kenapa perempuan? Yang pertama kita bahas, mengapa XXCB itu perempuan normal? Karena untuk memiliki wanita yang buta warna itu harus keduanya sama-sama XCB. Sedangkan kalau dia hanya di kromosom 1X aja berarti dia carrier. Carrier itu bukan berarti normal. Kalaupun wanita carrier itu bertemu dengan laki-laki yang mempunyai penyakit bawaan juga, dia akan sama-sama bertemu. Tapi kalau dia carrier aja dan suaminya itu normal, maka anaknya itu akan normal karena carrier itu punya punya penyakit tapi nggak muncul gitu, namanya carrier. Sedangkan perempuan penderita buta warna atau XCB XCB. Nah, lalu XY laki-laki normal dan XCBY laki-laki penderita buta warna. Karena di sini dia hanya meminta presentase anak normal dan juga buta warna, tidak melihat
jenis kelamin, maka 50% normal dan 50% buta warna. Lalu kedua yaitu hemofili atau kelainan genetik yang ditandai dengan darahnya sukar membeku. Contohnya, seorang perempuan carrier hemofili memiliki suami seorang laki-laki normal. Tentukan presentase anak yang lahir normal maupun hemofili. Di sini dijelasin P yaitu parental. Perempuannya itu carrier hemofili. XH, XH besar, XH kecil. Disilangkan dengan laki-laki normal, XHY. Lalu menghasilkan XH, XH, XH besar Y, XH besar XH kecil, dan XH. Fenotipnya itu 75% anak normal dan 25% hemofili. Lalu yang kedua itu penyakit kelainan gen dominan atau albino. Albino itu genetiknya itu tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga tubuh dan rambutnya berwarna putih. Di sini ada 3 contoh yaitu persilangan antar dua individu heterozigot, persilangan antar individu normal heterozigot, dan yang C persilangan antar individu albino. Untuk persilangan antar individu normal heterozigot dengan parental A besar A besar dan juga A besar A kecil, setelah disilangkan menghasilkan keturunan pertama A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil dengan presentase 75% normal, 25% albino. Mengapa yang A besar A kecilnya itu normal? Karena dia masih ada A besar. Sebenarnya dia itu carrier, tapi walaupun carrier hitungannya tetap masuk normal karena albino itu hanya ada di yang resesif yaitu A kecil A kecil. Sama halnya dengan persilangan antar individu normal heterozigot dengan individu albino. Dengan parental A besar A kecil disilangkan dengan A kecil A kecil. Menghasilkan fenotip pertamanya itu A besar A kecil normal carrier dan juga A kecil A kecil dengan presentase 50% 50%. Lalu yang C-nya itu persilangan antar individu albino. Kalau keduanya sama-sama albino, otomatis keturunannya sudah pasti 100% albino. Lalu di sini kita bisa melihat lagi contohnya gangguan mental. Gangguan mental itu ditandai dengan A kecil atau resesif karena rata-rata penyakit menurun itu ditandai dengan A kecil atau resesif, sedangkan normal itu A besar atau dominan. Jika seorang ayah normal menikah dengan ibu yang carrier, berapakah persentase anaknya kan? Di sini menghasilkan keturunan A besar A, A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Berarti di sini anaknya itu yang gangguan mental hanya 25%. Karena anaknya A kecil itu hanya yang lainnya ada A besar itu kan normal. Lalu talasemia itu rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Bisa dilihat pada diagramnya, talasemia itu ada 2 jenis. Yang pertama talasemia mayor dan juga talasemia minor. Talasemia mayor itu T besar H kecil, T besar H kecil. Sedangkan minor T besar H kecil, T kecil H kecil. Jika talasemia minor menikah dengan talasemia minor akan menghasilkan keturunan talasemia mayor, talasemia minor, dan juga normal. Lalu penderita penyakit siklemia atau hemoglobin berbentuk bulan sabit atau
biasanya tuh sering muncul penyakit darahnya itu bentuknya bulan sabit, itu bentuknya tidak seperti bentuk hemoglobin karena adanya penyakit, yaitu penyakit siklemia. Di sini bisa kita lihat penyakit siklemia itu kalau gen dominannya S, sedangkan alel resesifnya itu S kecil. Parentalnya untuk perempuannya HB S besar, lalu HBS kecil. Disilangkan dengan laki-laki HBS kecil, HBS kecil. Jadi di sini yang dari tadi kan kita membahas bahwa yang resesif itu menandakan bahwa dia penyakit. Nah, kalau di siklemia ini yang S kecil malah normal, jadi beda. Jadi untuk mengerjakan soal itu kita harus tahu juga tanda-tanda dominan atau resesifnya itu menandakan dia normal atau penyakit. Setelah dibuat diagramnya, makanya menghasilkan 50%, 50%. 50% siklemia dan 50% normal. Lalu kita bisa melihat lagi persilangan monohibrid. Monohibrid ini persilangan yang menggunakan hukum Mendel 1. Nah, di sini jika biji bulat disilangkan dengan biji keriput, di mana biji bulat itu B besar disilangkan dengan biji keriput B kecil diambil gametnya. Kalau sama-sama B besar diambil satu aja gametnya, berarti B aja, B besar aja. Lalu biji keriput diambil B kecil aja, lalu B besar dan B kecil itu menghasilkan yang namanya F1. Nah, F1 itu disilangkan sesamanya. Setelah disilangkan samanya, dia akan menghasilkan B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, dan B kecil. Lalu kita akan melihat berapa persentase biji bulat dan juga biji keriput. Jadi kita tahu tadi biji bulat itu adalah B besar, sedangkan biji keriput adalah B kecil. Jadi jika ada keturunan yang masih memiliki B besar, berarti dia itu biji bulat, karena biji bulat itu lebih dominan dibandingkan biji keriput, sehingga menghasilkan perbandingan 3:1, atau 75% biji bulat dan 25% biji keriput. Pada contoh selanjutnya, yaitu persilangan Antirrhinum majus merah disilangkan dengan Antirrhinum majus putih. Antirrhinum majus merah itu gametnya M besar, sedangkan Antirrhinum majus putih gametnya M kecil. Lalu keduanya menghasilkan keturunan pertamanya M besar, M kecil, yaitu warnanya merah muda. Warna merah muda tersebut disilangkan sesamanya, sehingga akan menghasilkan F2-nya M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Lalu akan menghasilkan persilangan warnanya itu 1:2:1, di mana 25%-nya itu Anthurium majus merah, 50% merah muda, dan 25% berbunga putih. Lalu untuk persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini menggunakan hukum Mendel 3, di mana pada persilangan dihibrid ini menghasilkan keturunan keduanya sebanyak 16. Pada parental, yaitu bulat kuning, disilangkan dengan keriput hijau. Bulat kuning itu B besar, K besar, sedangkan keriput hijau B kecil, K kecil, dengan gametnya itu bulat hijau B besar, K besar, keriput hijau B kecil, K kecil, menghasilkan keturunan pertama B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu bulat kuning. Kenapa bulat kuning walaupun ada B kecil dan K kecil? Karena B besar dan K besar itu bersifat lebih